Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan kita bahas dalam pengajian fikih pada subuh hari ini, yaitu kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang mandi wajib. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu faraidul ghusli salah satu asya, yaitu tentang rukun-rukun atau fardu-fardu mandi besar atau mandi junub, atau bisa juga istilahkan dengan mandi wajib. Pengertian daripada mandi wajib sebagaimana yang disebutkan dalam istilah para ulama kita, beliau menyebutkan yang dikatakan mandi wajib yaitu sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Ya, jadi yang dikatakan mandi wajib sayalanu ma'i, mengalirkan air, ala jami'il badani, ke seluruh badan, biniyatin makhsusatin, disertai dengan niat yang dikhususkan. Jadi dalam mandi wajib ya itu harus disertai dengan niat ya, karena dengan niat ini yang membedakan antara mandi biasa ya, atau mandi sunnah. Kemudian dalam mandi wajib ya ada beberapa rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar ini, wa faraidul ghusli salah satu asya'a, rukun atau fardu mandi wajib salah satu asya'a, ada tiga sesuatu atau ada tiga hal. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Kemudian yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badani, menghilangkan najis
jika ada pada badan. Nah, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga dalam mandi wajib, wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basyarati, ya, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Inilah tiga hal yang harus dilakukan dalam mandi wajib. Tadi yang pertama adalah an-niyah, ya, niat. Ya, kita sudah pernah bahas apa itu niat. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' yang dinamakan dengan niat, yaitu bermaksud kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, seraya ya berbarengan dengan perbuatannya. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa hukum daripada niat itu dalam mandi wajib, niatul ghusli wajibatun. Niat mandi wajib itu adalah hukumnya wajibatun, wajib hukumnya. Artinya kalau ada orang mandi lalu dia tidak berniat di dalamnya, artinya dia bermaksud untuk mandi wajib, namun dia tidak sertakan itu niat dalam mandi wajibnya itu, maka ya mandi wajibnya tidak dianggap sah. Ya, karena hukumnya berniat dalam mandi wajib itu adalah wajib. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala amal atau perbuatan tergantung dengan niatnya. Kemudian wa mahallun niyah, tempatnya berniat. Artinya tempatnya kita berniat ketika kita melakukan mandi wajib, di mana kita memulai itu niat. Disebutkan dalam kitab ini bahwa awwalu juz'in maghsulin minal badani, tempat memulai niat yaitu bagian yang pertama, awwalu juz'in, bagian yang pertama yang dibasuh dari badan, bagian yang pertama. Nah, artinya yang anggota badan yang pertama dibasuh. Nah, disitulah kita menghadirkan niat. Kalau seumpama kita memulai ketika kita mandi wajib, memulai dengan membasuh tangan seumpama. Nah, maka ketika membasuh tangan, ya, maka disitulah kita hadirkan niat mandi wajib. Riwat tumulanakan nanai rawai wai yaro lanro aleta ya okonor ipakangka yeruniae wa kaifiyatuha, dan caranya berniat. Jadi diajarkan kita juga di sini cara-cara kita berniat ketika mandi wajib. Jadi ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara niat dalam mandi wajib. Ayani wal junubu raf'al janabati, orang yang junub itu berniat, yang pertama boleh kita berniat dengan raf'al janabati, yaitu berniat mengangkat hadas junub. Seumpama kita niat nawaitul ghusla li raf'il janabati fardan lillahi ta'ala, nawaitul ghusla li raf'il janabati fardan lillahi ta'ala. Artinya saya berniat mandi untuk mengangkat li raf'il janabati, untuk mengangkat ya hadas junub, ya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu dihadirkan itu ketika awal membasuh bahagian daripada tubuh kita. Atau boleh juga berniat, boleh juga niatnya auraf al hadasil akbar, boleh juga berniat auraf al hadasil akbari min jami'il badan. Boleh juga kita cara niatnya dalam mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari
Mau kita tambah min jami'il badani an jami'il badani boleh, atau mau sekedar nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar, ya, fardan karena lillahi ta'ala. Boleh juga kita berniat seperti itu. Walau nawaraf al hadasi, sekiranya seandainya ada orang berniat hanya niatnya saja raf al hadasi, mengangkat hadas, tanpa menyebut seumpama menyebut lirafil hadasil akbar, dia hanya berniat nawaitul ghusla lirafil hadas. Nah, bagaimana ini, apakah sah niatnya, sah mandinya atau tidak? Nah, disebutkan di sini bahwa launawa rafal hadasi, sekiranya ada orang berniat dengan niatnya hanya mengangkat hadas, walam yata'arrad lil janabati wala ghairiha, dan dia tidak menyebutkan niatnya itu rafal hadasil rafal janabati atau selainnya, ya, apakah ini sah? Nah, disebutkan di sini bahwa sah agaslu, sah mandinya. Nah, kalau ada hanya orang berniat nawaitul ghusla lirafil hadasi, ya, lirafil hadasi, itu dianggap itu tetap sah mandi wajibnya. Jadi ini apa namanya, cara kita berniat dalam mandi wajib. Atau ada orang yang seumpama launawa rafal hadasil asgar muta'ammidan. Nah, tapi kalau ada seumpama orang berniat dalam mandi wajibnya hanya dia berniat seumpama karena dia tahu niatnya nawaitul ghusla lirafil hadasil asgari, ya, artinya niat wudu dia pakai. Kalau dia sengaja menyebutkan itu, dia sengaja berniat seperti itu, nawaitul ghusla lirafil hadasil asgari, ya, bukan akbar dia sebut, tapi dia sebut nawaitul ghusla lirafil asgari, lirafil hadasil asgari, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas kecil. Dia sengaja sebutkan seperti itu. Dikatakan di sini bahwa itu lam yasih, tidak sah mandinya. Tidak sah mandinya kalau niatnya untuk mengangkat hadas kecil, ya, karena dianggap itu litala'ubi, dianggap itu bermain-main. Ketidaksahannya karena dianggap dia main-main dalam berniat mandi wajib. Wa inggalata, tapi seumpama dia keliru dalam niatnya karena dia menduga bahwa hadasnya ini adalah hadas yang kecil. Kalau dia keliru seperti itu, ya, keliru dalam niatnya, dikatakan di sini bahwa lam tartafi janabati, tidak terangkat itu junubnya, atau tidak terangkat mandi besarnya, ya, tidak terangkat junubnya min ghairi a'dail udu'i, ya, kecuali anggota-anggota badan wudu. Nah, jadi yang dianggap saja bersih atau suci dari mandinya itu kalau dia berniat, kalau dia artinya keliru dalam niatnya, ya, bukan disengaja, hanya karena keliru, dia tidak tahu membedakan mana yang hadas kecil atau hadas besar, dia keliru dalam niatnya, dia menyebutkan tadi nawaitul ghusla lirafil asgari. Nah, maka di sini yang bersih di sini, yang suci di sini hanya anggota badan wudunya, hanya anggota badan wudunya. Selain daripada anggota badan wudu itu tidak dianggap bersih. Kemudian ada juga cara lain, atau cara lain untuk berniat. Untuk cara berniat, launawal junubu, seumpama orang yang junub, ada orang yang junub berniat, ya, dengan niatnya istibahata ma yatawaqqaful ghusla alaih, ya, seumpama ada orang berniat dengan cara niatnya nawaitul ghusla, seumpama nawaitul ghusla listibahati, ya, seumpama listibahati shalah atau listibahati tawab atau listibahatil Quran, artinya saya berniat mandi besar karena listibahati, ya, yang membolehkan untuk salat atau membolehkan untuk tawaf atau membolehkan untuk membaca Al-Quran,
Nah, niat seperti ini itu dianggap sah, boleh. Ya, boleh. Jadi kita ada beberapa cara berniat dalam mandi wajib. Kemudian watan wilha itu, dan niatnya bagi perempuan yang haid. Nah, kalau dia mandi besar, ya niatnya bagi wanita yang yang haid, yaitu raf'ul hadasil haidi. Nah, jadi niatnya nawaitul gusla lirafil hadasil haidi, nawaitul gusla lirafil hadasil akbari minal haidi. Ya, biasanya begitu diajarkan kita oleh para ulama. Ya, nawaitul gusla, saya berniat mengangkat hadas besar dari haid. Nah, jadi itu harus disebutkan haidnya bagi perempuan yang mandi wajib. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Falau nawat rafal janabati mu'tamidan. Nah, seumpama perempuan itu kalau dia mandi dari haid, mandi besar dari haid, lalu dia berniat karena dia yang dihafal hanya nawaitul udwa li rafil janabati. Nah, dia niatkan seperti itu, maka dikatakan di sini lam yasih, tidak sah mandi wajibnya. Nah, jadi kalau perempuan mandi besar dari haidnya, itu niatnya nawaitul gusla li rafil hadasil akbari minal haidi. Ya, harus dia sebutkan minal haidi. Demikian juga wanita yang mandi wajib dari nifas. Ya, jadi harus juga dia sebutkan itu nifasnya. Nawaitul gusla li rafil hadasil akbari minan nifasi. Minan nifasi dari nifas. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bahwa wa'lam anna taqdimal izalatin najasati syattun li sihhatil ghusli. Bahwa sebelum kita mandi itu terlebih dahulu kita menghilangkan dulu najis yang ada pada badan kita. Seumpama ada najis, ya ada najis di anggota badan kita, sebelum kita memulai mandi terlebih dahulu, itu syaratnya, karena menjadi syarat sah mandi wajib kita itu harus menghilangkan najis, ya menghilangkan najis yang ada pada badan kita, baru itu sah. Setelah selesai kita menghilangkan itu najis yang ada pada badan kita, baru kita memulai mandi. Jadi lebih dahulu kita menghilangkan dulu najis. Ya, seumpama kita sudah buang hajat, ya kita cebok dulu, ya baru mandi. Ya, karena tidak dianggap sah mandi kita kalau tidak dihilangkan lebih awal najis yang ada pada badan kita. Kemudian rukun yang ketiga, waisalul ma'i ila usuli syari wal basar, yaitu menyampaikan, meratakan air ke seluruh rambut. Begitu juga kepada seluruh kulit. Jadi itu air itu harus semua sampai ke akar-akarnya, ya sampai ke akar-akar rambut. Walaupun itu rambut kita tebal, nah itu air itu harus sampai ke akar atau ke pangkal rambut kita, begitu juga di pangkal kulit. Itu harus diratakan. Walaupun itu rambutnya itu sedikit atau banyak, ya tebal atau tipis, itu semuanya harus air itu harus sampai ke semua bahagian rambut. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu syu'ura wa ankul basyarata. Tahta kulli sya'ratin, di bawah setiap rambut mengandung junub, ya mengandung junub. Makanya kata Nabi, fabullu syu'ura, maka basahilah, ya maka basahilah semua, ya maka basahilah seluruh rambut, wa angkul basyara, dan bersihkan semua kulit, ya bersihkan, artinya basahi semua rambut kita. Karena ada ancaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka maudhi'a." Nah, ini perlu diperhatikan. "Man taraka maudhi'a sya'ratin minal janabati lam yaghsilhu." Barang siapa yang meninggalkan, maudhi'a sya'ratin, tempat satu helai rambut, ya, dari yang junub ini, dari junub yang tidak terbasuh, artinya dia tidak terkena air. Ada satu helai saja rambut yang tidak terkena air ketika kita mandi junub. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yuf'alu bihi kaza wa kaza minan nar." Yuf'alu, maka Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kepadanya dengan demikian, ya, dari api neraka. Artinya itulah sebabnya nantinya kita disiksa dalam neraka, ya, karena disebabkan kita pernah mandi atau mandi junub, lalu ketika kita mandi junub atau mandi besar, ada anggota badan kita tidak terkena air. Jadi ini yang penting diperhatikan, itu ketika kita mandi junub harus kita yakinkan diri kita bahwa semua anggota badan kita yang nampak, itu harus terkena terkena air. Nah, sehingga dari hadis inilah Ali bin Abi Talib karramallahu wajah pamin zamma. Maka dari hadis ini kata ada itu sya'ra ra'si. Nah, maka Ali bin Abi Talib itu tidak selalu membasahi rambutnya ketika dia mandi junub. Wa kana yajussu sya'rahu, dan dari sinilah juga hadis ini sehingga Ali bin Abi Talib tidak pernah memanjangkan rambutnya. Ya, nah, kalau panjang lagi rambutnya dicukur lagi karena dia khawatirkan, dia takut sekali dengan ancaman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan satu tempat, satu helai dari rambut, ya, ketika dia junub, dia tidak membasuhnya, maka itulah penyebabnya nanti akan disiksa di dalam neraka. Ya, sehingga itulah Ali bin Abi Talib tidak pernah panjang rambutnya, panjang lagi dipotong lagi, ya, karena dia khawatirkan jangan sampai disiksa gara-gara hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka juga disebutkan di sini bahwa wajib bagi kita yang mandi wajib itu naqdat dafairi. Annahu yajibu naqdat dafairi, yaitu wajib membuka atau mengurai. Ya, kalau ada seumpama orang yang mengikat rambutnya, maka wajib dia membuka itu ikan rambutnya, dia urai rambutnya ketika dia mandi wajib. Nah, jika air itu illam yasil ma'a ila batiniha, jika air itu tidak sampai ke bagian dalam rambutnya, kecuali dia membuka atau mengurai rambutnya, maka wajib dia membuka ikatan rambutnya. Ya, biasanya ini yang perempuan kalau dia kepang rambutnya, maka kalau dia mandi wajib itu dianjurkan untuk membuka itu ikatan rambutnya, ya, karena jangan sampai dia tidak membuka kepang rambutnya, itu air tidak bisa tembus sampai ke dalam bagian-bagian rambutnya yang ada di bagian dalam. Kemudian wa ammal basyaratu, adapun kulit, maka fayajibu ghaslu ma zahara minha, maka wajib dibasuh apa yang nampak, ya, apa yang nampak dari kulit tersebut, sampai hatta ma zahara min samahil usunain, ya, sampai itu yang nampak ya, harus itu dibasuh samahai, ini kedua lubang telinga kita, yang kelihatan ketika ada orang mendekat ke kita, dia lihat itu lubang telinga kita, sampai di situ yang harus dibasuh, ya, sampai yang kelihatan ketika ada orang yang melihat ke telinga. Nah, itu sampai di situ yang wajib dibasuh ketika kita mandi wajib. Begitu juga wasyukuku fil badan, lipatan-lipatan yang ada pada badan.
Ya, lipatan-lipatan yang ada pada badan itu biasanya orang-orang yang biasanya yang gemuk. Ya, orang-orang gemuk itu biasa banyak lipatan-lipatan di apanya, di badannya, di kulitnya. Itu juga harus, ya, dalam lipatan-lipatannya itu juga harus terkena air. Ya, sampai juga kalau kuku kita panjang. Ya, kalau kuku itu panjang, jadi kulit yang ada di bawah kuku itu harus juga terkena air. Makanya yang panjang kukunya, ya, harus itu diperhatikan ketika mandi wajib. Wa kaza yajibu ghuslu ma tahtal kulfati minal aqlaf. Demikian juga wajib itu dibasuh, yaitu sesuatu yang ada di bawah kuluf. Kuluf ini adalah kulit yang harus dipotong ketika disunat. Itu namanya kuluf. Ya, capak-capak naruh. Ya, itu harus dan juga kalau seumpama tidak disunati dan dia mandi wajib, ya, itu harus juga dibersihkan itu apa yang ada di dalamnya. Ya, harus ada ini. Kemudian wala tajibul madmadatu walal istinsyak. Disebutkan di sini bahwa kalau kita mandi wajib itu tidak wajib, ya, tidak wajib mengistinsyak, ya, tidak wajib berkumur-kumur dan tidak wajib juga memasukkan air ke dalam hidung. Karena ini hanya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah itu kalau kita mandi wajib menghirup air atau berkumur-kumur. Hukumnya sunnah. Toh seumpama ada orang mandi wajib tidak berkumur-kumur dan tidak menghirup air ke dalam hidungnya, itu sah mandi wajibnya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan dalam pengajian fikih pada subuh hari ini. Ya, insyaallah kita akan nanti lanjutkan, yaitu tentang sunnah-sunnah mandi wajib. Ya, sunnah-sunnah mandi wajib. Mari kita bersama-sama menutup majelis kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was salamata min kulli is wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.